Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah perawan desa ini menikahi seorang pangeran yang dikutuk menjadi seekor kerbau, dan seketika nasibnya berubah total. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Di desa kecil itu, waktu seolah berjalan lambat namun penilaian manusia berjalan cepat. Matahari selalu terbit dengan warna yang sama, burung-burung selalu berkicau dengan irama yang sama, dan para perempuan selalu diukur dengan cara yang sama. Siapa yang sudah menikah, siapa yang belum. Di antara rumah-rumah sederhana dan halaman yang tak pernah benar-benar sepi dari bisik-bisik, tinggal seorang perempuan bernama Citra. Usianya 26 tahun. Wajahnya bersih dengan mata yang dalam, seperti menyimpan lautan yang tak pernah benar-benar tenang. Rambutnya panjang, sering ia kepang sederhana. Tangannya cekatan, langkahnya ringan, dan tutur katanya lembut. Namun di mata sebagian orang, semua itu kalah oleh satu hal, ia belum menikah. Pagi itu Citra menyapu halaman rumahnya. Debu tipis terangkat bersama cahaya matahari yang menyelinap di antara pepohonan. Ia bekerja tanpa keluh, seperti biasa. Ia sudah terbiasa bekerja dalam diam. Di kejauhan terdengar suara perempuan-perempuan yang sedang menimba air. Kasihan sekali Citra itu. Cantik, tapi tak ada yang meminang. Mungkin terlalu tinggi hati. Atau mungkin memang tak ada yang mau? Suara itu tak diucapkan keras-keras, tapi cukup untuk sampai ke telinga yang peka. Citra berhenti menyapu sejenak. Ia tidak menoleh, tidak marah, tidak membalas. Ia hanya menarik napas perlahan. Mengapa hidupku selalu dibicarakan seolah milik mereka? Batinnya. Namun ia kembali menyapu. Seolah tidak terjadi apa-apa. Siang hari, balai desa dipenuhi warga. Ada pertemuan kecil yang dipimpin oleh Pak Lurah. Citra datang karena diminta membantu menyiapkan minuman. Pak Lurah berdiri dengan dada tegap dan suara berat. Kita harus menjaga kehormatan desa. Terutama anak-anak gadis kita. Jangan sampai terlalu lama menunggu tanpa kepastian. Waktu itu tidak menunggu siapapun. Beberapa warga tertawa kecil. Citra yang sedang menuangkan teh, tangannya sedikit gemetar. Teh itu hampir tumpah. Sari, gadis yang usianya jauh lebih muda darinya, duduk di barisan depan dengan wajah berseri. Di jarinya tersemat cincin pertunangan yang baru saja ia dapatkan minggu lalu. Sari menoleh pada Citra dan tersenyum. Kak Citra, kapan menyusul? Jangan kalah cepat dengan aku ya, katanya dengan nada bercanda, namun cukup keras untuk didengar beberapa orang. Tawa kembali terdengar. Citra membalas senyum itu. Tipis. Rapuh. Mudah-mudahan saja, jawabnya pelan. Pak Lurah melanjutkan, perempuan itu seperti bunga. Kalau terlalu lama dibiarkan, layu sebelum dipetik. Kalimat itu terasa seperti duri. Citra menunduk. Apakah aku bunga yang terlambat dipetik? Sore menjelang, langit berubah warna. Citra duduk di teras rumahnya. Tangannya terlipat di pangkuan. Angin membawa aroma tanah dan dedaunan. Ibu Ratmi, tetangga tua yang tinggal tidak jauh dari rumahnya, datang dengan langkah pelan. Kau melamun lagi, nak? Tanyanya lembut. Citra tersenyum kecil. Hanya berpikir, Bu. Berpikir tentang apa? Citra terdiam cukup lama sebelum menjawab.
Apakah perempuan hanya berharga jika ada yang meminangnya? Pertanyaan itu meluncur seperti air yang lama tertahan. Ibu Ratmi duduk di sampingnya. Orang-orang di desa ini, mereka hanya tahu satu cara menilai. Tapi Tuhan tidak seperti mereka. Kalau begitu, mengapa aku merasa kecil setiap kali mereka berbicara? Suara Citra mulai bergetar. Ibu Ratmi menggenggam tangannya. Karena kau manusia. Dan manusia punya hati. Citra menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Aku tidak ingin menikah hanya karena takut disebut perawan tua. Aku ingin dicintai, sungguh-sungguh. Bukan sekadar dipilih karena waktunya sudah tiba. Ibu Ratmi tersenyum sedih. Tidak semua yang terlambat berarti tak laku, Citra. Kadang Tuhan sedang menulis cerita yang lebih panjang. Citra memandang lurus ke depan. Berapa panjang lagi, Bu? Aku lelah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Angin sore berhembus lebih kuat. Daun-daun bergesekan seperti bisikan rahasia. Malam turun dengan sunyi yang lebih dalam dari biasanya. Citra berbaring di ranjang sederhana. Ia memandangi langit-langit rumahnya yang temaram. Suara jangkrik terdengar dari luar. Ia teringat semua tatapan siang tadi. Semua tawa kecil. Semua kalimat yang menusuk halus. Ia menutup mata. Tuhan, jika memang ada yang kau siapkan untukku, tolong jangan biarkan aku merasa seperti beban bagi dunia. Air mata kembali jatuh, namun kali ini tanpa suara. Di luar rumah, hutan berdiri dalam gelapnya sendiri. Entah mengapa, malam itu Citra merasa ada sesuatu yang memandangnya dari kejauhan. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan ejekan. Melainkan dengan pengertian. Keesokan paginya, ia kembali menjalani hari seperti biasa. Menimba air. Membersihkan rumah. Membantu Ibu Ratmi memasak. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di dalam dadanya, ada ruang kosong yang semakin terasa. Sari datang lagi, kali ini membawa kain untuk dijahitkan. Kak Citra, nanti setelah aku menikah, mungkin aku jarang bisa bermain lagi, katanya riang. Citra tersenyum. Ya, kau akan sibuk. Sari tertawa kecil. Kak Citra pasti menyusul. Jangan terlalu memilih. Lelaki itu tidak perlu sempurna. Citra hanya diam. Aku tidak mencari yang sempurna. Aku hanya mencari yang melihatku. Namun kalimat itu hanya tinggal di dalam hatinya. Sore hari itu, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Citra kembali duduk di terasnya. Tatapannya mengarah pada hutan di kejauhan. Hutan itu selalu ada. Diam. Tidak menghakimi. Tidak berbisik. Tidak menertawakan. Angin berhembus, membawa suara samar yang tak jelas. Citra mengerutkan kening. Seperti ada panggilan yang sangat pelan. Ia berdiri. Langkahnya mendekat ke batas halaman rumahnya. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rasa yang aneh, seperti harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Jika dunia tak memanggilku, mungkin hutan akan memanggilku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ada sesuatu di dalam hatinya yang bukan kesedihan, melainkan rasa ingin tahu. Pagi datang tanpa kejutan. Seperti kemarin. Seperti hari-hari sebelumnya. Ayam berkokok. Embun menempel di ujung daun. Asap tipis mengepul dari dapur-dapur warga.
Desa kecil itu hidup dengan irama yang tak pernah berubah. Dan di antara irama itu, Citra kembali menjadi bagian yang tak terlihat. Ia bangun sebelum matahari muncul sepenuhnya. Tangannya meraba kendi tanah liat, memeriksa sisa air. Ia mengikat rambutnya, menyampirkan selendang sederhana, lalu berjalan menuju sumur. Langkahnya ringan, namun pikirannya berat. Di sekitar sumur sudah ada beberapa perempuan. Mereka berbicara tentang persiapan pernikahan Sari yang akan digelar sebulan lagi. Calon suaminya dari desa sebelah, ya? Iya, punya sawah luas. Beruntung sekali Sari. Masih muda sudah dipinang. Citra berdiri di pinggir, menunggu giliran menimba air. Tidak ada yang menyapanya pagi itu. Bukan karena benci. Bukan karena marah. Hanya karena ia tak lagi menjadi topik yang menarik. Ia sudah menjadi sesuatu yang biasa. Seseorang yang belum. Air sumur memantulkan wajahnya. Citra menatap bayangannya sendiri. Apa yang kurang dariku? Ia tidak menemukan jawaban. Sepanjang hari ia bekerja tanpa henti. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, menumbuk padi, menyapu halaman Ibu Ratmi yang sudah renta. Ibu Ratmi duduk di bangku kayu, memperhatikan Citra dengan mata penuh iba. Kau tidak perlu membantu setiap hari, nak. Citra tersenyum kecil. Aku tidak keberatan, Bu. Lagi pula, aku tidak punya kesibukan lain. Kalimat itu terdengar biasa. Namun maknanya menggantung di udara. Tidak punya kesibukan lain. Tidak punya seseorang yang menunggunya. Tidak punya tempat untuk berbagi cerita ketika malam datang. Ibu Ratmi memegang tangan Citra. Kesibukan bukan hanya tentang rumah tangga dan suami. Citra menunduk. Tapi di desa ini, rasanya seperti itu, Bu. Ibu Ratmi tidak bisa membantah. Karena memang begitulah kenyataannya. Menjelang siang, Sari datang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa kain dan beberapa hiasan kecil. Kak Citra, tolong bantu aku memilih warna yang cocok untuk hari pernikahanku. Citra duduk di sampingnya. Yang ini bagus, katanya sambil menunjuk kain berwarna lembut. Sari tersenyum lebar. Kak Citra selalu punya selera yang baik. Sayang saja belum ada yang memanfaatkan itu. Kalimat itu keluar ringan. Tanpa niat melukai. Namun hati tetaplah hati. Citra tersenyum, meski ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Semuanya akan datang pada waktunya. Sari tertawa kecil. Atau mungkin Kak Citra terlalu pemilih? Kali ini Citra terdiam lebih lama dari biasanya. Pemilih? Tanyanya pelan. Iya. Lelaki tidak perlu sempurna. Yang penting mau bekerja dan bertanggung jawab. Jangan menunggu pangeran turun dari langit. Sari tidak tahu, kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Karena sesungguhnya Citra tidak menunggu pangeran. Ia hanya menunggu seseorang yang melihatnya bukan sebagai beban waktu. Sore hari, ketika pekerjaan selesai, Citra duduk sendirian di teras rumah. Langit perlahan berubah warna. Angin bertiup pelan, membawa suara anak-anak yang bermain. Ia memperhatikan mereka dengan tatapan kosong. Jika aku menikah hanya karena takut disebut terlambat, apakah itu cukup? Pertanyaan itu kembali datang. Ia membayangkan dirinya hidup dengan seseorang yang tidak ia cintai. Bangun setiap pagi dengan perasaan hampa. Menjalani kewajiban tanpa jiwa.
Tidak. Ia lebih takut hidup tanpa makna daripada hidup tanpa suami. Namun Desa tidak melihatnya seperti itu. Di mata Desa, perempuan memiliki garis waktu. Jika melewati batasnya, ia dianggap gagal. Citra memeluk lututnya sendiri. Angin berdesir lebih kuat dari biasanya. Daun-daun bergerak, seolah berbisik. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Aku kesepian. Kalimat itu terucap lirih. Bukan karena tidak ada orang di sekelilingnya, melainkan karena tidak ada yang benar-benar memahami isi hatinya. Malam turun perlahan. Citra menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya redup memantulkan bayangannya di dinding. Ia teringat masa kecilnya. Saat itu ia percaya hidup akan penuh warna. Ia membayangkan seseorang datang memegang tangannya, membawanya pada kehidupan yang hangat. Namun waktu berjalan, dan harapan berubah menjadi penantian. Penantian berubah menjadi pertanyaan. Pertanyaan berubah menjadi keraguan. Ia berbaring dan menutup mata. Di antara setengah sadar dan setengah tidur, ia melihat sesuatu. Hutan. Gelap. Sunyi. Lalu dari kejauhan, muncul cahaya emas. Cahaya itu tidak menyilaukan. Tidak menakutkan. Justru terasa hangat. Dan suara berat namun lembut terdengar memanggil namanya. Citra. Ia tersentak bangun. Napasnya cepat. Ruangan tetap sama. Lampu minyak masih menyala. Tidak ada siapapun. Namun jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia berdiri dan membuka pintu rumah. Malam terasa berbeda. Hutan di kejauhan tampak lebih hidup. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bukan ketakutan yang ia rasakan, melainkan rasa ingin tahu. Seolah ada sesuatu di sana yang memahami kesepiannya. Sesuatu yang tidak menilainya dari cincin di jari. Ia memeluk dirinya sendiri. Kenapa aku merasa seperti dipanggil? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Namun di dalam hatinya, ruang kosong yang selama ini terasa berat, mulai dipenuhi oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Harapan. Kecil. Tipis. Namun nyata. Citra menatap hutan lama sekali malam itu. Dan jauh di dalam gelapnya pepohonan, cahaya emas itu kembali berpendar, lebih terang dari sebelumnya. Seolah menunggu. Pagi itu tidak terasa seperti pagi-pagi sebelumnya. Citra terbangun dengan napas yang masih berat oleh sisa mimpi semalam. Cahaya emas itu masih jelas di benaknya. Bukan seperti mimpi biasa yang perlahan menghilang saat mata terbuka. Cahaya itu terasa nyata. Hangat. Seolah pernah benar-benar menyentuh kulitnya. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang dadanya sendiri. Detak jantungnya berbeda. Bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang menunggu. Sepanjang pagi ia bekerja dengan pikiran yang terpecah. Ia menanak nasi, membersihkan lantai, menimba air. Semua dilakukan seperti biasa, tetapi jiwanya terasa tidak sepenuhnya berada di tempat itu. Beberapa kali ia tanpa sadar menoleh ke arah hutan. Hutan itu diam. Namun di dalam diamnya, Citra merasa ada sesuatu yang hidup. Ibu Ratmi datang membawa beberapa daun singkong. Kau terlihat pucat hari ini, Nak. Citra tersenyum tipis.
Aku bermimpi semalam. Mimpi apa? Citra terdiam. Ia sendiri sulit menjelaskannya. Ada cahaya emas di dalam hutan. Dan suara yang memanggilku. Ibu Ratmi berhenti berjalan. Hutan bukan tempat untuk didatangi tanpa alasan. Bagaimana jika itu justru alasanku, Bu? Tatapan Ibu Ratmi berubah serius. Hutan menyimpan yang tak terlihat mata. Tidak semua panggilan harus dijawab. Citra menunduk sejenak. Tapi bagaimana jika selama ini aku tidak pernah menjawab panggilan hidupku sendiri? Kalimat itu membuat Ibu Ratmi terdiam. Ia tahu, yang berbicara bukan hanya tentang hutan, melainkan tentang hidup yang selama ini Citra jalani dengan patuh namun hampa. Siang berlalu tanpa kejadian berarti. Namun semakin sore, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarik benang halus dari dadanya, menuju hutan. Citra berdiri di teras rumahnya. Langit mulai berubah warna. Angin berdesir pelan. Dan lagi-lagi, perasaan itu datang. Dipanggil. Ia melangkah turun dari teras. Satu langkah. Lalu satu lagi. Citra, suara Ibu Ratmi memanggil dari kejauhan. Kau mau kemana? Citra berhenti. Ia menoleh. Hanya berjalan sebentar, Bu. Ke hutan? Citra tidak menjawab langsung. Ibu Ratmi mendekat. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diganggu. Citra memandang wajah tua itu dengan lembut. Barangkali yang tak terlihat itu justru lebih jujur daripada manusia. Ibu Ratmi terdiam. Ia ingin melarang. Namun ia melihat sesuatu di mata Citra. Tekad. Bukan keras kepala. Bukan nekat. Melainkan seseorang yang akhirnya ingin mencari jawabannya sendiri. Berhati-hatilah, ucap Ibu Ratmi pelan. Citra mengangguk. Lalu ia berjalan. Langkah pertama memasuki batas hutan terasa aneh. Udara berubah lebih sejuk. Suara desa perlahan menghilang. Digantikan oleh suara dedaunan, serangga, dan desir angin yang lebih dalam. Citra berjalan pelan. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Atau siapa. Namun hatinya mengatakan ia tidak sendirian. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Cahaya matahari tersaring oleh daun-daun tinggi. Bayangan bergerak perlahan di tanah. Dan tiba-tiba, Citra, suara itu. Ia berhenti. Napasnya tertahan. Suara itu bukan berasal dari satu arah. Seolah datang dari dalam dirinya sendiri dan dari luar secara bersamaan. Citra? Ia menelan ludah. Siapa? Suaranya gemetar namun tidak berteriak. Tidak ada jawaban. Hanya angin. Namun beberapa langkah di depannya, sesuatu mulai terlihat. Cahaya. Emas. Berkilau lembut. Citra mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan. Cahaya itu semakin jelas. Dan dari balik pepohonan, siluet besar muncul. Ia membeku. Seekor kerbau. Namun bukan kerbau biasa. Tubuhnya berkilau seperti emas yang terkena sinar matahari. Tanduknya melengkung indah. Matanya dalam, tidak seperti mata hewan biasa. Matanya seperti menyimpan kesedihan manusia.
Citra mundur satu langkah. Kerbau itu tidak bergerak. Hanya menatapnya. Dan kemudian, "Jangan takut." Suara itu terdengar lagi. Jelas. Berat. Namun lembut. Citra terkejut. Jantungnya berdetak cepat. "Kau berbicara?" Kerbau itu melangkah satu kali. Tanah bergetar pelan. "Aku telah menunggumu." Kata-kata itu membuat udara terasa lebih berat. Citra ingin lari. Namun kakinya tidak bergerak. Ada sesuatu dalam suara itu yang tidak menakutkan. Melainkan, akrab. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Kerbau emas itu menunduk sedikit. "Bukan aku yang memanggilmu. Hatimu sendiri yang membawamu kemari." Kalimat itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun satu hal yang pasti, kesepiannya tidak terasa sendirian saat itu. Ia tidak merasa dihakimi. Tidak ditertawakan. Tidak dipandang rendah. Hanya dilihat. Dengan utuh. Citra menarik napas dalam. "Apa kau nyata?" tanyanya lirih. Kerbau emas itu menjawab pelan. "Setidaknya lebih nyata daripada penilaian yang membuatmu merasa kecil." Air mata Citra hampir jatuh. Bagaimana makhluk ini tahu? Bagaimana ia bisa memahami luka yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun? Angin berhembus lebih kuat. Cahaya emas memantul di antara pepohonan. Hutan terasa hidup. Citra berdiri di sana, di antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang jauh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takdirnya sedang bergerak. Senja turun perlahan, menyelimuti hutan dengan warna jingga yang lembut. Cahaya emas dari tubuh kerbau itu berpendar semakin jelas ketika sinar matahari menyentuh kulitnya. Udara terasa lebih hangat di sekelilingnya, seolah cahaya itu bukan hanya terlihat, tetapi juga terasa. Citra berdiri terpaku. Ia belum pernah sedekat ini dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan akal. Nafasnya naik turun, bukan karena ingin lari, melainkan karena hatinya sedang berperang. Takut atau percaya? Kerbau emas itu tetap diam. Matanya tidak liar seperti hewan pada umumnya. Tidak ada keganasan. Tidak ada kebuasan. Yang ada hanya kesedihan yang dalam dan ketenangan yang aneh. "Aku tidak akan menyakitimu," suara berat itu kembali terdengar. Citra menelan ludah. Bagaimana mungkin seekor kerbau bisa berbicara? Kerbau itu mengangkat kepalanya perlahan. "Karena aku bukan sekadar kerbau." Angin berdesir melewati pepohonan. Daun-daun bergetar seperti saksi bisu. Citra memberanikan diri melangkah satu langkah lebih dekat. "Siapa kau sebenarnya?" Kerbau itu terdiam sejenak. Seolah ada kenangan pahit yang harus ia telan sebelum berbicara. "Aku adalah seseorang yang pernah memiliki nama, gelar, dan kehidupan yang kau anggap sempurna." Citra menatapnya lekat-lekat. "Katakan." Kerbau emas itu memejamkan mata sesaat. "Aku seorang pangeran." Jantung Citra berdegup keras. "Pangeran?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Dahulu aku hidup di istana. Dikelilingi kemewahan. Dihormati. Dipuja. Namun tak satu pun dari itu membuatku merasa hidup." Citra terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa jujur. Lalu, tanyanya pelan.
Aku menolak pernikahan yang telah ditentukan untukku. Seorang putri dari kerajaan lain. Aku tidak mencintainya. Dan aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh ambisi orang lain. Citra merasakan sesuatu menggetarkan hatinya. Penolakan terhadap takdir yang dipaksakan. Ia mengerti itu. Keputusan itu membuat murka seseorang, lanjut kerbau emas itu. Siapa? Seorang penyihir yang menjadi penasihat kerajaan. Ia tidak menyukai pembangkangan. Ia mengatakan aku akan belajar tentang makna cinta, dengan kehilangan segalanya. Suasana hutan terasa lebih dingin. Dan ia mengutukmu? Tanya Citra. Kerbau itu mengangguk perlahan. Tubuhku berubah. Wujudku menjadi seperti ini. Aku diasingkan. Dibuang. Tak ada lagi mahkota. Tak ada lagi istana. Hanya kesunyian. Citra memandangi tubuh emas itu dengan perasaan campur aduk. Apakah tidak ada cara untuk mematahkan kutukan itu? Kerbau emas itu memandangnya dalam-dalam. Ada. Jawaban itu sederhana. Namun berat. Citra menunggu. Jika ada seorang wanita yang mencintaiku dengan tulus. Bukan karena rupa. Bukan karena kekuasaan. Bukan karena emas. Keheningan turun di antara mereka. Citra merasakan hawa yang berbeda. Dan kau menungguku? Tanyanya hampir tak percaya. Aku tidak tahu siapa yang akan datang. Aku hanya tahu bahwa kutukan itu akan berakhir ketika cinta itu nyata. Citra mundur satu langkah. Bagaimana kau yakin aku adalah orangnya? Kerbau emas itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Karena kau datang bukan untuk mencari emas. Kalimat itu menampar lembut hatinya. Ia memang tidak tahu apa yang ia cari. Namun jelas bukan kekayaan. Aku hanya lelah, bisik Citra. Lelah dinilai. Lelah dibandingkan. Lelah dianggap tidak cukup. Kerbau emas itu menundukkan kepalanya lebih rendah, hampir sejajar dengan wajah Citra. Aku pun lelah, ucapnya pelan. Lelah dipandang sebagai kebanggaan kerajaan. Lelah dicintai karena mahkota. Lelah dipilih bukan karena diriku. Mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Citra merasa seseorang benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Tanpa cincin. Tanpa gelar. Tanpa penilaian. Hanya dua jiwa yang sama-sama pernah merasa tak dilihat. Namun ketakutan belum sepenuhnya hilang. Aku tidak bisa langsung percaya, kata Citra jujur. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Aku tidak tahu apakah ini nyata atau hanya mimpi. Kerbau emas itu mengangguk. Kepercayaan tidak perlu dipaksa. Datanglah jika hatimu menginginkan. Pergilah jika kau takut. Tidak ada paksaan. Tidak ada rayuan manis. Hanya ketenangan. Citra memperhatikan cahaya emas di tubuhnya. Bukan cahaya yang menyilaukan. Lebih seperti cahaya yang menyimpan kesedihan. Apakah kau kesepian? Tanyanya tiba-tiba. Kerbau itu terdiam lama. Kesepian adalah satu-satunya hal yang tidak pernah meninggalkanku. Jawaban itu membuat dada Citra sesak. Ia perlahan mengangkat tangannya. Ragu. Tangannya gemetar saat hampir menyentuh kulit emas itu. Apa aku boleh menyentuhmu? Kerbau emas itu tidak bergerak. Jika itu yang kau inginkan. Citra menelan ludah.
Lalu dengan keberanian yang bahkan ia sendiri tak tahu dari mana datangnya, ia menyentuh kepala kerbau itu. Hangat. Tidak dingin seperti logam. Hangat seperti makhluk hidup. Citra terkejut. Tubuhmu tidak seperti emas. Kerbau itu mengeluarkan suara pelan, hampir seperti tawa kecil. Emas hanya kulitnya. Di dalamnya tetap hati. Sentuhan itu terasa aneh sekaligus menenangkan. Seolah ada sesuatu yang mengalir dari ujung jarinya menuju dadanya. Bukan cinta. Belum. Namun rasa pengertian. Senja semakin gelap. Bayangan memanjang di tanah. Aku harus pulang, kata Citra perlahan. Kerbau emas itu mengangguk. Apakah kau akan kembali? Citra tidak langsung menjawab. Ia menatap hutan sekeliling, lalu menatapnya lagi. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Kerbau emas itu menundukkan kepala. Itu sudah lebih dari cukup. Citra melangkah mundur. Setiap langkah terasa berat, seolah meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Sebelum benar-benar berbalik, ia berkata pelan. Siapa namamu, sebelum semua ini? Kerbau emas itu terdiam cukup lama. Aku pernah dipanggil Arya Sena. Nama itu menggema lembut di antara pepohonan. Arya Sena? Ulang Citra perlahan. Nama itu terasa asing, namun indah. Ia berbalik dan berjalan keluar dari hutan. Namun kali ini langkahnya berbeda. Bukan lagi langkah seseorang yang melarikan diri dari kesepian. Melainkan langkah seseorang yang baru saja menemukan cermin jiwanya. Dan di dalam hutan, Pangeran Kerbau, Arya Sena, menatap ke arah kepergian Citra. Cahaya emas di tubuhnya berpendar lebih terang dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun dalam kesunyian, ia merasakan harapan. Malam setelah pertemuan itu terasa berbeda. Citra berbaring di ranjangnya, tetapi hutan masih menempel di pikirannya. Cahaya emas itu tidak lagi terasa seperti mimpi. Sentuhan hangat di ujung jarinya masih bisa ia rasakan, seolah kulit emas itu benar-benar hidup. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kesepiannya tidak sepenuhnya sunyi. Namun bersama rasa hangat itu, datang pula keraguan. Bagaimana jika aku hanya terperdaya? Bagaimana jika semua itu ilusi? Ia berguling pelan. Namun suara Arya Sena terngiang kembali. Kepercayaan tidak perlu dipaksa. Datanglah jika hatimu menginginkan. Tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman. Tidak ada janji manis. Hanya keheningan yang jujur. Dan justru itu yang membuatnya ingin kembali. Pagi datang. Citra menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Tangannya bergerak cekatan, tetapi pikirannya sudah lebih dulu melangkah menuju batas hutan. Ia mencoba menahan diri. Mencoba meyakinkan bahwa ia tidak perlu kembali. Namun setiap kali ia menoleh ke arah pepohonan yang berdiri jauh di ujung desa, dadanya terasa ditarik pelan. Sampai akhirnya ia berhenti berpura-pura. Sore itu, ketika matahari mulai condong, Citra kembali berjalan menuju hutan. Langkahnya lebih mantap daripada kemarin. Tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan rasa ingin tahu yang tumbuh menjadi kebutuhan. Hutan menyambutnya dengan sunyi yang sama. Namun kali ini, ia tidak perlu menunggu lama. Cahaya emas itu sudah terlihat dari kejauhan. Arya Sena berdiri di antara pepohonan, seolah memang telah menunggunya.
Kau kembali, ucapnya pelan. Citra mendekat. Aku ingin tahu apakah kemarin itu nyata. Aryasena mengangkat kepalanya sedikit. Dan setelah kau melihatku lagi? Citra memperhatikan cahaya di tubuhnya. Aku masih tidak tahu apakah ini masuk akal, tapi aku tidak merasa takut. Angin berdesir lembut. Aryasena melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. Apa yang membuatmu kembali? Citra terdiam. Aku ingin berbicara dengan seseorang yang tidak memandangku sebagai beban waktu. Kalimat itu meluncur jujur. Aryasena tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu berkata pelan. Dan aku ingin berbicara dengan seseorang yang tidak melihatku sebagai monster. Keheningan menggantung di antara mereka. Dua luka yang berbeda, namun terasa serupa. Hari itu mereka berbicara lama. Tentang masa kecil Citra yang penuh harapan. Tentang bagaimana ia dulu percaya bahwa hidup akan membawa seseorang yang memahami dirinya. Tentang Aryasena yang pernah berdiri di balkon istana, memandangi rakyatnya, merasa terkurung di balik kemewahan. Aku pernah memiliki segalanya, ucap Aryasena, kecuali kebebasan untuk memilih. Citra menatap tanah. Aku tidak pernah memiliki apa-apa, kecuali kebebasan untuk menunggu. Aryasena terdiam. Kita sama-sama terbuang dari kehidupan yang diharapkan orang lain, lanjut Citra lirih. Ya, jawab Aryasena pelan. Aku dibuang karena menolak perintah. Dan kau dibuang karena tidak memenuhi harapan. Citra tersenyum kecil. Lucu, ya. Kita sama-sama tidak cukup bagi dunia. Aryasena menatapnya dalam-dalam. Bagi dunia, mungkin tidak. Tapi mungkin, bagi satu sama lain, cukup. Kalimat itu membuat jantung Citra berdegup lebih cepat. Ia mengalihkan pandangan. Jangan berkata seperti itu, katanya pelan. Perasaan manusia mudah tertipu. Aryasena tidak memaksa. Aku tidak ingin kau merasa terikat oleh kutukanku. Dan aku tidak ingin kau merasa kasihan padaku, balas Citra. Aryasena mengangguk. Kalau begitu, mari kita berbicara bukan sebagai pangeran dan perempuan desa. Sebagai apa? Sebagai dua jiwa yang sedang belajar mengerti. Hari-hari berikutnya, Citra terus kembali. Tanpa janji. Tanpa perjanjian. Hanya karena ia ingin. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang ketakutan. Tentang harapan. Tentang cinta yang belum pernah benar-benar mereka rasakan. Suatu sore, Citra bertanya, apakah kau percaya cinta bisa tumbuh tanpa melihat wajah seseorang? Aryasena terdiam lama sebelum menjawab. Cinta bukan tentang apa yang mata lihat, melainkan tentang apa yang jiwa kenali. Citra merasakan getaran aneh di dadanya. Dan jika suatu hari aku melihat wujud aslimu, tanyanya. Jika saat itu kau masih bertahan, maka itu bukan karena wajahku. Angin berhembus lembut. Citra melangkah mendekat. Tanpa ragu seperti pertama kali, ia mengangkat tangannya dan mengusap kepala Aryasena. Sentuhan itu kini tidak lagi canggung. Tubuhmu hangat, bisiknya. Hanya karena kau menyentuhnya. Citra terdiam. Pipi dan telinganya memanas. Jangan membuatku salah paham. Aku tidak bermaksud. Namun keheningan yang mengikuti kata-kata itu terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih intim. Suatu senja, ketika cahaya hampir menghilang,
Aryasena berkata pelan. Citra, jika suatu hari kau memutuskan untuk tidak kembali, aku akan mengerti. Citra terkejut. Mengapa kau berkata seperti itu? Karena aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan dunia. Citra menatapnya tajam. Dunia yang mana? Desamu. Orang-orangmu. Kehidupanmu. Citra tersenyum pahit. Dunia itu tidak pernah benar-benar memelukku. Aryasena terdiam. Dan di sini, tanyanya hati-hati. Citra memandang sekeliling hutan, lalu kembali menatap mata emas itu. Di sini, aku merasa dilihat. Jawaban itu cukup bagi Aryasena. Cahaya di tubuhnya berpendar lebih terang. Namun di balik cahaya itu, ada kegelisahan. Karena ia tahu, kutukan bukan sekadar tentang cinta. Ada harga yang harus dibayar. Dan semakin dekat Citra dengannya, semakin dekat pula takdir yang belum terungkap. Namun saat itu, mereka memilih untuk tidak memikirkan takdir. Mereka hanya duduk berdampingan dalam diam. Dua makhluk berbeda. Dua jiwa yang sama-sama terbuang oleh dunia. Dan tanpa mereka sadari, benih sesuatu yang lebih dari sekadar pengertian mulai tumbuh. Bukan karena kesepian. Bukan karena belas kasihan. Melainkan karena keduanya menemukan ruang di mana mereka bisa menjadi diri sendiri. Dan di antara pepohonan yang menjadi saksi, cinta mulai berakar. Perlahan. Dalam. Tak terlihat. Namun nyata. Musim berubah perlahan. Hari-hari Citra kini memiliki tujuan yang tidak lagi kosong. Setiap sore, langkahnya menuju hutan bukan lagi karena rasa penasaran, melainkan karena kerinduan. Kerinduan untuk didengar. Kerinduan untuk dimengerti. Kerinduan untuk tidak menjadi yang belum. Dan di antara pepohonan itu, Aryasena menunggunya dengan cahaya emas yang semakin lembut. Namun semakin sering mereka bertemu, semakin dalam perasaan itu tumbuh. Dan perasaan, seperti api kecil, tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Suatu senja, ketika langit memerah seperti bara, Citra duduk bersandar pada batang pohon besar. Aryasena berdiri di hadapannya. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Aryasena pelan. Citra tidak langsung menjawab. "Desa mulai memperhatikanku." "Memperhatikan bagaimana?" "Aku sering keluar sore hari." Mereka bertanya-tanya. Aryasena terdiam. "Aku tidak ingin kau mendapat masalah karena aku." Citra tersenyum tipis. "Masalah sudah menjadi bagian dari hidupku sejak lama." Keheningan jatuh. Lalu Aryasena berkata pelan, namun suaranya berbeda dari biasanya. "Citra, aku tidak ingin hanya menjadi bayangan di hidupmu." Citra menoleh. "Maksudmu?" "Aku ingin berjalan di sisimu. Bukan bersembunyi di hutan." Jantung Citra berdegup lebih cepat. "Bagaimana mungkin?" Aryasena menatapnya dalam-dalam. "Menikahlah denganku." Dunia seakan berhenti sesaat. Angin berhenti berdesir. Daun-daun seolah menahan napas. Citra berdiri perlahan. "Apakah kau serius?" "Aku mungkin tidak memiliki wujud yang layak dipamerkan. Aku tidak memiliki istana. Tidak memiliki mahkota. Namun aku memiliki hati yang memilihmu." Suara Aryasena tidak bergetar. Namun dalam ketenangannya ada ketulusan yang tak terbantahkan. Citra menutup matanya sejenak.
Semua suara desa terlintas dalam benaknya. Semua tawa kecil. Semua bisikan. Semua penilaian. Lalu ia membuka mata. "Aku tidak peduli wujudmu," katanya perlahan. "Aku peduli bagaimana kau memandangku." Aryasena menunduk dalam. "Dan bagaimana aku memandangmu?" Citra melangkah mendekat, menyentuh kepalanya. "Kau melihatku seolah aku cukup." Keheningan itu menjadi saksi keputusan yang akan mengguncang banyak hal. "Aku akan menikah denganmu," ucap Citra akhirnya. Cahaya emas menyala lebih terang. Namun di balik cahaya itu, ada bayangan takdir yang mulai bergerak. Keesokan harinya, Citra membuat keputusan yang membuat desa gempar. Ia berdiri di balai desa, di hadapan warga yang berkumpul. "Aku akan menikah." Bisik-bisik langsung terdengar. Sari menatapnya terkejut. "Dengan siapa?" tanya seseorang. Citra menarik napas dalam. "Dengan seseorang yang kucintai." Pak Lurah menyipitkan mata. "Siapa laki-laki itu? Dari desa mana?" Citra menjawab tanpa ragu. "Dia tinggal di hutan." Tawa meledak. "Di hutan? Apakah ia pemburu? Atau kau menikahi bayangan?" Citra berdiri tegak. Dia adalah kerbau emas. Keheningan jatuh sesaat. Lalu tawa berubah menjadi ejekan. Citra sudah gila. Kesepian membuatnya kehilangan akal. Menikah dengan kerbau? Pak Lurah menggeleng. Ini memalukan. Namun Citra tidak mundur. Lebih memalukan mana? Menikah tanpa cinta, atau mencintai tanpa restu dunia? Warga terdiam. Namun bukan karena mengerti, melainkan karena tak tahu harus menjawab. Malam itu, Ibu Ratmi datang dengan wajah cemas. "Apakah ini benar, Nak?" Citra mengangguk. "Ya, Bu." "Kau tahu apa yang mereka katakan?" "Aku tahu." "Dan kau tetap memilihnya?" Citra menatap mata tua yang penuh kekhawatiran itu. "Selama ini aku hidup mengikuti suara mereka. Tapi tak satu pun dari mereka membuatku merasa hidup." Air mata menggenang di mata Ibu Ratmi. "Apakah kau mencintainya?" Citra terdiam sejenak. Jika cinta adalah merasa dilihat tanpa harus menjadi orang lain, maka ya. Ibu Ratmi memejamkan mata. "Aku tidak mengerti, tapi aku tidak akan mengutukmu." Citra memeluknya erat. "Doakan aku saja." Pernikahan itu tidak dilakukan di balai desa. Tidak dengan pesta. Tidak dengan iringan musik. Hanya di hutan. Di bawah langit yang terbuka. Citra mengenakan pakaian sederhana berwarna putih. Ia berdiri di hadapan Aryasena yang berkilau dalam cahaya senja. Tidak ada penghulu. Tidak ada saksi resmi. Hanya alam. Dan hati mereka. "Aku memilihmu," ucap Citra pelan. "Aku memilihmu," jawab Aryasena. Angin berputar lembut di sekeliling mereka. Daun-daun berjatuhan seperti hujan restu. Cahaya emas menyelimuti keduanya. Dan untuk sesaat, hutan terasa seperti istana yang tak terlihat. Namun jauh dari sana, desa berbicara. Menertawakan. Mengutuk. Menganggapnya kegilaan. Setelah pernikahan itu, Citra memilih tinggal lebih sering di hutan. Desa mulai menjauhinya. Anak-anak dilarang mendekat.
Ia kini bukan hanya perawan tua. Ia adalah perempuan yang menikahi kerbau. Namun di tengah semua itu, Citra merasa damai. Suatu malam, ia bersandar pada tubuh emas Aryasena. "Apakah kau menyesal?" tanya Aryasena pelan. Citra menggeleng. "Aku lebih takut hidup tanpa keberanian, daripada hidup dengan ejekan." Aryasena terdiam. "Citra, jika kutukan ini pecah, aku mungkin bukan lagi seperti ini." Citra tersenyum kecil. "Dan jika tidak pecah, aku tetap di sini." Cahaya emas bergetar lembut. Namun di antara kedamaian itu, angin malam membawa sesuatu yang berbeda. Dingin. Lebih tajam. Seolah ada mata lain yang mengawasi. Sesuatu yang tidak senang melihat kebahagiaan itu tumbuh. Dan di kejauhan, bayangan samar muncul di antara pepohonan. Kutukan belum selesai. Pernikahan itu bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih besar. Malam setelah pernikahan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang seperti menahan sesuatu. Citra duduk di dekat Aryasena, bersandar pada tubuh emas yang kini terasa semakin akrab. Cahaya dari kulitnya menerangi dedaunan di sekitar mereka, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan. "Apa kau merasakannya?" bisik Aryasena tiba-tiba. Citra mengangkat kepala. "Merasa apa?" Ada sesuatu yang berubah. Angin malam berputar lebih kencang. Daun-daun kering terangkat dan berputar di udara. Lalu terdengar suara. Tawa. Pelan. Panjang. Dingin. Citra berdiri dengan jantung berdebar keras. Siapa itu? Dari balik pepohonan, kabut tipis merayap turun seperti tirai yang dibuka perlahan. Dan di tengah kabut itu, muncul sosok tinggi berjubah gelap. Wajahnya samar, namun matanya berkilat seperti bara yang hampir padam. Aryasena menundukkan kepala sedikit. "Akhirnya kau muncul." Sosok itu tertawa lagi. "Aku selalu mengawasi." Suara itu serak namun jelas. Citra menggenggam ujung pakaiannya. "Apakah kau?" ia mengutuknya. Sosok bayangan melangkah mendekat. Tanah di sekitarnya seperti kehilangan warna. "Aku tidak mengutuk tanpa alasan." Aryasena bersuara tegas, "Kemarahanmu bukan alasan untuk menghancurkan hidupku." Sosok itu memiringkan kepala. "Kau menyebutnya kehancuran. Aku menyebutnya pelajaran." Citra berdiri di depan Aryasena, seolah melindunginya. "Pelajaran apa yang mengubah seseorang menjadi makhluk terbuang?" Penyihir tersenyum tipis. "Pelajaran tentang kesombongan." Aryasena membalas dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. "Aku menolak hidup tanpa cinta. Jika itu kesombongan, maka aku menerimanya." Kabut bergerak lebih cepat. Citra merasakan udara semakin berat. "Jadi, jika aku mencintainya, kutukan ini akan berakhir?" tanyanya berani. Penyihir memandangnya lama. "Ah, cinta." Ia tertawa pendek. "Kau pikir semua sesederhana itu?" Citra tidak mundur. "Kau mengatakan hanya cinta tulus yang bisa mematahkan kutukan." "Benar," jawab penyihir. "Namun kau tidak pernah menanyakan harga dari kebebasan itu." Aryasena menegang. "Cukup." Namun penyihir mengangkat tangannya, membuat cahaya emas Aryasena bergetar. "Cinta bukan hanya tentang menerima wujudnya sekarang.
Cinta akan diuji ketika kenyataan lebih kejam dari bayanganmu. Citra mengerutkan kening. Maksudmu apa? Penyihir mendekat satu langkah lagi. Jika kutukan ini pecah, bukan hanya tubuhnya yang berubah. Takdir akan menuntut keseimbangan. Keheningan jatuh. Takdir apa? Tanya Citra pelan. Penyihir berbisik, hampir seperti desir angin. Untuk setiap kebebasan, ada sesuatu yang harus dilepaskan. Aryasena memandang Citra. Aku tidak ingin kau mendengar ini. Namun Citra tidak berpaling. Apa yang harus dilepaskan? Penyihir menatapnya tajam. Itu tergantung pada seberapa tulus cintamu. Udara menjadi dingin. Citra merasakan sesuatu dalam dadanya bergetar. Jika aku memilihnya, apakah aku akan kehilangan diriku sendiri? Penyihir tersenyum samar. Semua cinta sejati mengubah seseorang. Pertanyaannya, apakah kau siap berubah? Cahaya emas berdenyut lebih kuat. Aryasena berkata dengan suara rendah, "Pergilah. Jangan mengusiknya." Penyihir mundur perlahan. Aku tidak perlu mengusiknya. Ujian akan datang dengan sendirinya. Kabut mulai menyelimuti tubuhnya. Saat desa mulai merasakan akibat pilihanmu, saat dunia menolak cintamu, saat pengorbanan menjadi satu-satunya jalan, saat itulah kutukan ini benar-benar diuji. Tawa dingin menggema. Lalu sosok itu menghilang. Kabut perlahan memudar. Namun hawa dingin tetap tertinggal. Citra berdiri lama tanpa bicara. Aryasena menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. Aku tidak ingin kau terlibat dalam pertarungan lamaku. Citra menoleh padanya. Ini bukan lagi hanya tentang masa lalumu. Ia mendekat dan menyentuh kepalanya. Ini tentang pilihan yang sudah kuambil. Aryasena menghela napas panjang. Jika suatu hari kau harus memilih antara aku dan dunia, apa yang akan kau lakukan? Citra terdiam. Angin malam berhembus lembut. Ia mengingat ejekan desa. Tatapan merendahkan. Kesepian yang dulu menyelimuti hidupnya. Lalu ia menatap Aryasena. Aku sudah kehilangan dunia itu bahkan sebelum aku memilihmu. Jawaban itu membuat cahaya emas bergetar lembut. Namun Aryasena tidak terlihat lega. Citra, cinta bukan hanya keberanian. Cinta adalah kesiapan untuk menanggung akibat. Citra tersenyum tipis. Aku sudah menanggung akibat sepanjang hidupku. Setidaknya kali ini, aku menanggungnya karena pilihanku sendiri. Keheningan kembali turun. Namun kini berbeda. Ada bayangan ketidakpastian. Ujian yang belum terlihat. Takdir yang belum sepenuhnya terbuka. Citra memandang langit malam yang mulai ditaburi bintang. Jika cinta ini harus membayar harga, maka biarlah aku tahu dulu berapa nilainya. Aryasena menutup mata sejenak. Aku takut harga itu terlalu mahal. Citra menyandarkan dahinya pada kepala emas itu. Tak ada cinta yang murah. Angin kembali berdesir. Namun kini terasa seperti peringatan. Di kejauhan, burung malam terbang melintasi langit gelap. Dan di dalam hutan itu, di antara cahaya emas dan bayangan yang belum benar-benar pergi, takdir mulai menyusun ujian yang akan menggetarkan desa, cinta, dan keberanian Citra. Bab ini berakhir dengan keduanya berdiri dalam keheningan yang bukan lagi sekadar romantis, melainkan keheningan sebelum badai. Pagi itu tidak seperti pagi-pagi sebelumnya. Langit tampak biasa.
Angin berembus sebagaimana mestinya. Namun udara membawa kegelisahan yang tidak terlihat. Citra berjalan memasuki desa dengan langkah mantap, meskipun ia tahu setiap mata akan menatapnya dengan cara yang berbeda. Di belakangnya, Aryasena, dalam wujud kerbau emas, berjalan tenang. Cahaya tubuhnya memantulkan sinar matahari, membuat orang-orang yang melihatnya terdiam dalam campuran takut dan takjub. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu dia, perempuan yang menikahi makhluk hutan. Kerbau itu bukan hewan biasa. Citra mendengar semuanya. Namun ia tidak menunduk. Seorang lelaki tua dari penduduk desa melangkah maju. Wajahnya keras. "Citra," katanya tegas, "apa yang kau bawa ke desa ini?" Citra menatapnya lurus. "Suamiku." Tawa pendek terdengar dari beberapa orang. "Suami? Itu makhluk terkutuk." Aryasena tetap diam, tetapi Citra merasakan tubuhnya sedikit menegang. "Apa salahnya dia?" tanya Citra tenang. "Apakah ia pernah melukai siapapun di desa ini?" "Belum," jawab seorang perempuan. "Tapi siapa yang tahu nanti?" Desas-desus semakin liar. Beberapa anak kecil bersembunyi di balik orang tua mereka. Beberapa pria menggenggam cangkul lebih erat. Citra merasakan peringatan penyihir mulai nyata. Desa akan merasakan akibat pilihanmu. Seorang pemuda melangkah maju. "Sejak kau sering ke hutan, sawah kami gagal panen. Sungai mengering lebih cepat. Ini bukan kebetulan." Kerumunan mengangguk. Aryasena akhirnya berbicara dengan suara berat namun tenang. "Alam tidak berubah karena cintamu. Alam berubah karena keseimbangan terganggu." Orang-orang terkejut mendengar kerbau itu berbicara. Beberapa mundur satu langkah. "Lihat," seru seseorang. "Ia berbicara seperti manusia. Ini sihir hitam." Ketakutan tumbuh lebih cepat daripada kebenaran. Citra berdiri di depan Aryasena. "Jika kalian takut, takutlah karena prasangka kalian sendiri. Jangan salahkan yang tidak bersalah." Seorang wanita tua menggeleng. "Citra, kami dulu mengasihanimu. Tapi sekarang kau membawa kutukan." Kata itu menghantam lebih keras dari batu. Kutukan. Citra memandang wajah-wajah yang dulu ia kenal sejak kecil. Kini mereka memandangnya seperti orang asing. "Aku tidak membawa kutukan," katanya pelan. "Aku membawa pilihanku." Namun pilihan itu terasa berat di antara tatapan kebencian. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Air sumur desa tiba-tiba keruh. Beberapa ternak jatuh sakit. Desas-desus berubah menjadi tuduhan. Sejak kerbau emas itu tinggal di hutan dekat desa, semua jadi sial. Citra mendengar semua itu saat ia membeli beras. Tak ada lagi senyum ramah. Tak ada lagi sapaan hangat. Hanya jarak. Di malam hari, Citra duduk bersama Aryasena. "Apa ini karena kita?" tanyanya lirih. Aryasena menatap bulan. "Tidak semua yang terjadi adalah akibat cinta kita. Namun manusia selalu mencari sesuatu untuk disalahkan." Citra terdiam. "Jika mereka mengusirmu, apa yang akan kau lakukan?" Aryasena menoleh padanya. "Jika itu membuatmu aman, aku akan pergi." Jawaban itu membuat hati Citra terasa teriris. "Aku tidak menikahimu untuk kehilanganmu." Aryasena menghela napas. "Aku tidak ingin cintamu menjadi alasan penderitaanmu." Citra menggenggam tanduk emasnya.
Jika dunia membenciku karena aku mencintaimu, maka biarlah dunia belajar menerima. Namun di kejauhan, bayangan berdiri di antara pepohonan. Penyihir mengawasi. Dan senyum tipis muncul di wajahnya. Keesokan harinya, penduduk desa berkumpul. Keputusan telah dibuat. Seorang lelaki berbicara lantang. Citra, jika kau tetap bersama makhluk itu, maka kau tidak lagi bagian dari desa ini. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Citra berdiri sendirian di tengah kerumunan. Aku lahir di desa ini. Dan kau memilih hutan, balas seseorang. Keheningan yang berat menyelimuti. Citra memandang satu persatu wajah mereka. Tak ada empati. Hanya ketakutan yang berubah menjadi kebencian. Jika aku pergi, katanya pelan, apakah semua ini akan kembali seperti dulu? Tak ada yang menjawab. Karena mereka pun tidak tahu. Namun rasa takut lebih kuat daripada logika. Aryasena melangkah maju. Biarkan aku yang pergi. Citra menoleh cepat. Tidak. Tatapannya tegas. Aku tidak akan membiarkan cinta kita dibayar dengan pengasingan sepihak. Seorang pria mengangkat obor. Kami tidak ingin makhluk terkutuk di dekat anak-anak kami. Api kecil itu menyala seperti simbol perlawanan. Citra berdiri lebih tegak. Jika kalian mengusirnya, kalian juga mengusirku. Bisik-bisik berubah menjadi keputusan bulat. Pergilah. Satu kata. Namun beratnya seperti menghapus masa lalu. Citra merasakan dadanya sesak. Desa yang dulu menjadi tempat ia berharap menemukan makna hidup kini menolaknya sepenuhnya. Ia menoleh pada Aryasena. Kita pergi. Aryasena menatapnya dengan campuran kagum dan rasa bersalah. Kau tidak perlu melakukan ini. Citra tersenyum tipis. Aku sudah memilih. Mereka berjalan menjauh dari desa. Tak ada yang mencegah. Tak ada yang memanggil kembali. Hanya tatapan dingin dan bisik kebencian. Saat mereka tiba di batas hutan, angin berembus kencang. Kabut turun perlahan. Dan di antara kabut itu, sosok penyihir muncul lagi. Tepat seperti yang kuduga. Citra menatapnya tanpa gentar. Apakah ini bagian dari ujianmu? Penyihir mengangguk pelan. Cinta yang sejati tidak diuji dalam kenyamanan. Aryasena menatapnya tajam. Cukup. Kau telah memecah hidupnya. Penyihir tertawa pelan. Aku belum melakukan apapun. Dunia hanya memperlihatkan wajah aslinya. Citra melangkah maju. Jika semua ini harus kulalui, apakah itu cukup untuk mematahkan kutukan? Penyihir memandangnya lama. Pengorbanan baru saja dimulai. Citra merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Masih ada lagi? Selalu ada harga lebih dalam dari yang kau bayangkan. Kabut berputar mengelilingi mereka. Ketika saatnya tiba, kau akan diminta memilih bukan hanya antara cinta dan dunia. Suaranya semakin lirih. Tetapi antara cinta dan dirimu sendiri. Dan ia menghilang. Keheningan kembali turun. Citra berdiri memandang hutan yang kini menjadi satu-satunya tempatnya pulang. Desa telah menutup pintu. Takdir belum membuka jalan. Aryasena menundukkan kepala. Aku seharusnya tidak membiarkanmu kehilangan segalanya. Citra memandangnya lembut. Aku tidak kehilangan segalanya. Ia menyentuh tubuh emas itu.
Aku menemukan sesuatu yang lebih jujur dari dunia yang menolakku. Namun di dalam hatinya, ada getaran kecil. Bukan keraguan terhadap cinta, melainkan ketakutan terhadap harga yang belum sepenuhnya ia pahami. Malam turun perlahan. Dan di antara bayangan pepohonan, cinta mereka berdiri sendirian, tanpa desa, tanpa perlindungan, hanya dengan keyakinan yang kini mulai diuji hingga batas terdalam. Hari-hari berikutnya di hutan membawa ketenangan bagi Citra, tetapi juga menegangkan. Alam menjadi saksi bisu kehadiran mereka. Cahaya emas Arya Sena memantul lembut di sela-sela pepohonan, dan setiap hembusan angin membawa aroma bunga liar yang membuat hati Citra sedikit lega. Namun ketenangan itu hanyalah permukaan. Di baliknya, bayangan ujian yang sesungguhnya menunggu. Suatu sore, kabut tipis turun dari pepohonan tinggi, menyelimuti hutan. Citra merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Arya Sena berdiri di depannya, tubuhnya berkilau seperti biasa, tetapi matanya lebih serius dari biasanya. "Citra, aku merasakan sesuatu," katanya. "Apa itu?" tanya Citra, menatap wajah emasnya dengan cemas. "Penyihir," ia kembali. Dan kali ini, bukan sekadar memberi peringatan. Hening sejenak. Kabut bergerak perlahan, memunculkan sosok bayangan yang kini terlihat lebih nyata dan menakutkan. Mata penyihir menyala tajam, menembus hutan dan hati mereka. "Kau telah berjalan jauh," suara penyihir serak, namun penuh kekuatan. "Sekarang saatnya membayar harga pilihanmu." Citra menggenggam tangan Arya Sena. "Apa yang kau maksud?" "Cinta yang tulus tidak lahir tanpa pengorbanan," jawab penyihir. "Jika kau ingin kutukan ini benar-benar pecah, salah satu dari kalian harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga." Arya Sena menatap Citra, wajahnya gelap. "Aku akan yang menyerah. Aku terbiasa kehilangan segalanya." Citra menggenggam tubuh emasnya dengan lembut. "Tidak. Aku memilih bersamamu. Kita menghadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung sendirian." Penyihir tersenyum dingin. "Kalian memiliki keberanian, tapi pengorbanan itu tidak bisa dibagi. Hanya satu yang bisa dipilih. Siapa yang rela?" Citra menelan ludah. Bayangan nyata itu membayangi, menekankan bahwa pilihan ini bukan main-main. Ia memandang Arya Sena, tubuh emas itu bergetar karena ketegangan. Hatinya berbisik, "Jika aku salah memilih, semuanya bisa hancur." "Aku akan yang memilih," kata Citra akhirnya, suaranya tegas meski tangan gemetar. "Jika harus ada pengorbanan, biarlah itu aku. Aku telah kehilangan segalanya di desa. Tidak ada yang bisa aku rugikan lebih lagi." Arya Sena menatapnya dengan mata berkilau, sebagian kagum, sebagian takut. "Citra, kau tidak tahu apa yang akan kau hadapi." Citra menggenggam kepala emasnya, menahan tangis. "Aku tahu. Tapi aku mencintaimu. Dan cinta itu tidak bisa diukur dengan ketakutan." Penyihir melangkah maju. "Baiklah. Jika kau bersedia, maka kutukan akan diuji sekarang." Udara di sekitar mereka berputar. Cahaya emas Arya Sena menyala semakin terang, hingga hampir menyilaukan Citra. Kabut berputar liar, menciptakan pusaran energi magis. "Citra, tahan," teriak Arya Sena. "Jangan lepaskan niatmu." Citra menutup mata. Ia merasakan energi penyihir menyeretnya, menuntut keberanian. Rasa sakit muncul bukan hanya pada tubuh, tetapi pada jiwa.
Semua ingatan tentang ejekan Desa, kesepiannya, bahkan kehilangan orang tua, semuanya terasa tercampur menjadi satu gelombang berat. Namun Citra tetap bertahan. Hanya satu hal yang ia fokuskan, Aryasena. Mata emas yang menatapnya dengan harapan, bukan dengan penilaian. Waktu terasa melambat. Cahaya emas dan kabut hitam saling beradu. Tubuh Aryasena mulai bergetar hebat. Suaranya terdengar dalam benak Citra. Citra, jangan menyerah. Ini adalah ujian terakhir. Kita bisa melewatinya bersama. Citra mengangguk, meskipun hanya dalam hati. Ia merasakan tubuhnya seperti tertarik ke berbagai arah. Energi magis menyiksa namun juga menyingkap ketulusan cintanya. Lalu, sesuatu terjadi. Tubuh Aryasena tiba-tiba memancarkan cahaya putih menyilaukan. Tubuh kerbau emasnya mulai berubah. Bukan kembali ke wujud manusia sepenuhnya, melainkan wujud yang berada di antara manusia dan cahaya magis. Penyihir mundur, terkejut oleh kekuatan cinta yang tulus. "Ini tidak mungkin," teriak penyihir. "Cinta kalian terlalu kuat." Citra merasakan sesuatu dilepaskan dari dalam dirinya. Semua ketakutan, semua kesepian, semua luka dari ejekan Desa, seolah tersaring oleh kekuatan cinta yang ia pertahankan. Tubuh Aryasena kini tampak lebih nyata, lebih manusiawi, meskipun masih memancarkan aura emas. Penyihir menelan ludah, lalu berbisik, "Kalian telah membayar harga dengan keberanian. Kutukan, mungkin, akan pecah." Citra menatap Aryasena dengan air mata berlinang. Tubuhnya gemetar, namun bukan karena rasa sakit, melainkan karena lega dan bahagia. Mereka berhasil menghadapi ujian terakhir. Aryasena menggenggam tangan Citra. Kau melakukan ini untuk kita." Citra tersenyum, menatap wajahnya. "Kita melakukan ini bersama. Tidak ada yang lebih berharga daripada kita berdua." Malam itu, hutan kembali tenang. Namun kali ini, ada cahaya yang lebih hangat dari sebelumnya. Sebuah kemenangan kecil, pengorbanan terakhir telah dilakukan, dan cinta mereka bertahan, meskipun dunia tetap menantang. Di kejauhan, bayangan penyihir menghilang perlahan, tersisa rasa hormat yang jarang ia rasakan. Ia tahu, kekuatan cinta Citra dan Aryasena telah melampaui sihirnya. Namun satu hal tetap jelas, ujian belum benar-benar selesai. Masih ada dunia, masih ada takdir, dan masih ada masa depan yang menanti mereka dengan misteri yang belum terpecahkan. Fajar menyingsing di hutan, menyelimuti daun-daun yang masih basah oleh embun. Udara pagi terasa hangat, tapi sekaligus segar, seolah menghapus sisa ketegangan malam sebelumnya. Citra membuka matanya perlahan, merasakan tangan Aryasena menggenggamnya dengan lembut. "Selamat pagi," bisik Aryasena, suaranya lembut, namun kini lebih manusiawi daripada sebelumnya. Tubuhnya yang semula memancarkan cahaya emas, kini bertransformasi menjadi wujud manusia dengan sedikit kilau di kulitnya. Seolah emas itu tidak hilang, melainkan menjadi bagian dari dirinya, simbol dari perjalanan mereka bersama. Citra tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kau terlihat seperti manusia, tapi tetap seperti dirimu sendiri." Aryasena menatapnya dengan mata penuh kehangatan. "Dan itu semua berkatmu. Cinta tulusmu, pengorbananmu, semuanya telah membebaskanku dari kutukan itu." Citra memandang sekitar hutan, tempat yang kini terasa seperti rumah mereka sendiri. Meskipun desa menolak mereka, hutan memberikan penerimaan tanpa syarat. Daun-daun bergoyang pelan, cahaya mentari menembus celah pepohonan, dan burung-burung mulai bernyanyi. Semua terasa damai,
seperti dunia memberikan restu atas keberanian mereka. Namun bayangan penyihir masih tersisa di benak Citra. Ia muncul sekilas di batas pepohonan, mengamati dari jauh. Namun kali ini, ekspresinya berbeda, tidak ada ancaman, hanya pengakuan. Sesuatu seperti anggukan yang mengatakan, kalian telah memilih dengan benar. Aryasena memeluk Citra erat. Sekarang, kita bebas, Citra. Bebas dari kutukan, bebas dari ejekan, bebas dari ketakutan. Citra menatap wajah Aryasena, tersenyum lembut. Dan aku merasa untuk pertama kalinya, benar-benar hidup. Dunia mungkin menolak kita, tapi kita memiliki satu sama lain. Bukankah itu yang paling penting? Aryasena mengangguk. Lebih dari emas, lebih dari mahkota, lebih dari dunia manapun. Ini adalah awal baru. Mereka duduk di bawah pohon besar, merasakan hangatnya cahaya mentari pagi menembus pepohonan. Waktu seperti berhenti sejenak. Hutan menjadi saksi cinta mereka, saksi keberanian, saksi pengorbanan yang tidak sia-sia. Citra mengangkat tangan, menyentuh wajah Aryasena. Kau tahu, aku pernah takut cinta itu terlalu mahal. Tapi sekarang aku mengerti, harga itu adalah keberanian untuk memilih, dan kepercayaan pada hati sendiri. Aryasena tersenyum. Dan aku bersyukur kau memilih untuk tetap bersamaku. Tidak ada yang lebih membebaskan daripada itu. Seiring waktu berlalu, mereka mulai membangun kehidupan baru. Tidak ada pesta, tidak ada kemewahan, hanya cinta yang tulus dan damai. Hutan menjadi rumah mereka, dan meskipun desa tetap jauh dari penerimaan, hati mereka menemukan ketenangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, seperti semua kisah magis, dunia tidak benar-benar tenang. Kadang, cahaya emas Aryasena terlihat memancar di kejauhan, mengingatkan bahwa cinta dan keberanian mereka adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dunia jarang temukan. Penyihir muncul satu kali lagi, sekilas, menatap mereka dari balik kabut. Kali ini, tidak ada ancaman, hanya senyum tipis. Kalian telah menempuh jalan yang benar, bisiknya. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi dunia, bahwa cinta sejati bukan tentang wujud, tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan. Citra menggenggam tangan Aryasena, memandang ke arah cahaya pagi yang menembus hutan. Kita telah melewati semuanya, bersama. Dan sekarang, kita memiliki awal baru. Aryasena mengangguk, menatap Citra dengan mata yang bersinar. Awal baru yang tidak tergantung pada siapapun, hanya kita berdua. Di kejauhan, angin berhembus lembut, membawa aroma bunga liar dan daun basah. Semua terasa hidup, damai, dan penuh harapan. Dunia mungkin menertawakan mereka, menolak mereka, bahkan mengutuk mereka di masa lalu. Namun sekarang, cinta mereka telah menaklukkan kutukan, mengalahkan ejekan, dan membuktikan bahwa keberanian serta kesetiaan mampu mengubah takdir. Citra dan Aryasena duduk berdampingan, menatap hutan yang kini terasa seperti kerajaan mereka sendiri. Matahari naik perlahan, menandai hari baru. Dan di antara cahaya pagi itu, mereka tersenyum, bukan sebagai pangeran dan perempuan desa, bukan sebagai kerbau emas dan manusia biasa, tetapi sebagai dua jiwa yang sama-sama terbuang, yang akhirnya menemukan rumah dalam cinta sejati mereka sendiri.